Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran akuntansi manajemen. Pada pembelajaran kelima yang lalu, kalian telah mempelajari tema anggaran fleksibel. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran e-learning yang keenam, saya akan membahas full costing dan variable costing, yang meliputi antara lain konsep full costing dan variable costing, perbedaan perlakuan biaya produksi, dan penyusunan laporan laba rugi pendekatan full costing dan variable costing. Unsur-unsur harga pokok produk dalam sistem akuntansi biaya yang konvensional meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik tetap maupun overhead pabrik variabel. Pendekatan yang memasukkan semua unsur biaya variabel dan biaya tetap merupakan metode perhitungan harga pokok produk yang disebut dengan metode full costing. Konsep harga pokok produk seperti itu tidak selalu relevan dengan kebutuhan manajemen untuk pengambilan keputusan. Ada konsep lain yang tidak memasukkan semua biaya produksi dalam perhitungan harga pokok produk, tetapi hanya biaya variabel saja. Metode perhitungan harga pokok produk ini disebut dengan metode variable costing. Full costing dan variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk. Tetapi perbedaan kedua metode tersebut ketika memperlakukan biaya produksi yang bersifat tetap. Perbedaan perlakuan biaya produksi yang bersifat tetap ini mempunyai akibat yang pertama pada perhitungan harga pokok produk, yang kedua pada penyajian laporan keuangan. Perhitungan harga pokok produk. Perhitungan harga pokok produk mempunyai dua metode. Yang pertama metode full costing, yang kedua metode variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan semua biaya produksi baik yang tetap maupun yang variabel. Contoh, biaya bahan baku Rp120.000, biaya tenaga kerja langsung Rp40.000, biaya overhead pabrik variabel Rp15.000, biaya overhead pabrik tetap Rp25.000, sehingga harga pokok produk jumlahnya Rp200.000. Kemudian yang kedua, metode variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang hanya membebankan biaya produksi yang variabel saja. Contoh, biaya bahan baku variabel Rp120.000, biaya tenaga kerja variabel Rp40.000, biaya overhead pabrik variabel Rp15.000, harga pokok produk jumlahnya Rp175.000. Perbandingan harga pokok produk menurut metode variable costing dan metode full costing. Kita bandingkan dari kedua metode itu, maka dalam metode variable costing tidak mengikutkan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan dalam metode full costing mengikutkan biaya overhead pabrik tetap. Disinilah yang membedakan bahwa variable costing tidak memasukkan biaya tetap dalam struktur harga pokok produksi. Dalam contoh di sini, untuk metode full costing mencantumkan biaya overhead pabrik variabel tetap, sedangkan di metode variable costing tidak memasukkan unsur tersebut. Sehingga
harga pokok produk, masing-masing metode ini tidak sama. Untuk metode variable costing, harga pokok produknya Rp175.000, sedangkan metode full costing, harga pokok produknya Rp200.000. Kemudian yang kedua, penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan ada dua metode. Yang pertama, metode full costing. Kemudian yang kedua, metode variable costing. Dalam metode full costing, contohnya seperti ini. Pertama, ada unsur penjualan Rp650.000, kemudian unsur harga pokok penjualan Rp300.000, kemudian penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan menjadi laba kotor sebesar Rp350.000. Setelah itu, ada unsur biaya operasional yang terdiri atas biaya administrasi dan umum Rp75.000 dan biaya pemasaran Rp125.000. Jumlah biaya operasional Rp200.000. Kemudian setelah itu, laba bersih ini dihitung dari laba kotor Rp350.000 dikurangi dengan jumlah biaya operasional Rp200.000 menjadi Rp150.000. Itu merupakan laba bersih. Yang kedua, metode variable costing. Contohnya, di dalam metode variable costing ada beberapa unsur. Yang pertama, unsur penjualan Rp650.000, sama dengan di metode full costing. Kemudian, unsur biaya variabel. Di sini ada biaya produksi variabel Rp200.000. Kemudian ada biaya administrasi dan umum Rp30.000, biaya pemasaran Rp75.000. Jumlah biaya variabel Rp305.000. Kemudian dari penjualan ketemu dengan biaya variabel dikurangi menjadi contribution margin, yakni Rp650.000 dikurangi Rp305.000 menjadi Rp345.000. Itu namanya contribution margin. Setelah itu ada unsur biaya tetap, terdiri atas biaya produksi tetap Rp100.000, biaya administrasi dan umum tetap Rp45.000, biaya pemasaran tetap Rp50.000. Jumlah biaya tetap Rp195.000. Kemudian contribution margin Rp345.000 dikurangi dengan biaya tetap Rp195.000, sisanya Rp150.000 itu adalah laba bersih. Baik metode full costing maupun metode variable costing, laba bersihnya di sini sama. Karena dengan anggapan jumlah yang dijual itu dan yang diproduksi sama. Seandainya jumlah yang diproduksi tidak sama dengan yang dijual, maka di sini laba bersih baik metode variable costing maupun metode full costing jumlahnya tidak sama. Dalam metode full costing unsurnya adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan biaya operasional sama dengan laba bersih. Selanjutnya di dalam metode variable costing, penjualan dikurangi biaya variabel sama dengan contribution margin. Contribution margin dikurangi biaya tetap sama dengan laba bersih.
Selanjutnya, kita akan membuat satu ilustrasi penyusunan laporan laba rugi. PT Kembar memproduksi dengan biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar jam tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 1.400 unit dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel Rp280.000 dan biaya overhead pabrik tetap Rp140.000 per bulan. Dengan perkiraan tersebut, maka biaya standar per unit produk sebagai berikut. Biaya bahan baku 2 ons A Rp200 per on sama dengan Rp400. Upah tenaga kerja variabel 2 jam A Rp300 per jam sama dengan Rp600. Biaya overhead pabrik atau BOP meliputi BOP variabel 2 jam A Rp100 sama dengan Rp200. BOP tetap 2 jam A Rp50 sama dengan Rp100. Jumlah harga pokok standar per unit Rp1.300. Kemudian, biaya pemasaran variabel Rp125 per unit, biaya administrasi dan umum variabel Rp25 per unit, harga jual Rp2.000 per unit. Sedangkan data-data produksi, penjualan, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya pada bulan Januari 2020 sebagai berikut. Jumlah yang diproduksi 1.200 unit dan yang dijual 1.150 unit. Jam tenaga kerja langsung sesungguhnya 2.400 jam, biaya bahan baku sesungguhnya Rp480.000, dan biaya tenaga kerja sesungguhnya Rp720.000, BOP variabel sesungguhnya Rp240.000, BOP tetap sesungguhnya Rp140.000, biaya pemasaran tetap Rp200.000, dan biaya administrasi tetap Rp100.000. Menurut metode full costing, unsurnya adalah penjualan, kemudian harga pokok penjualan yang meliputi persediaan awal, biaya produksi, persediaan akhir. Unsur berikutnya adalah laba kotor. Unsur berikutnya, biaya usaha yang terdiri atas biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Selanjutnya, laba bersih. Inilah unsur-unsur yang ada di dalam laporan laba rugi metode full costing. Baiklah, kita mulai penyusunan laporan laba rugi dengan metode full costing. Pada baris yang pertama, kita tuliskan nama entitasnya, yakni PT AAA. Pada baris yang kedua, kita tulis jenis laporannya, yakni laporan laba rugi. Dan pada baris yang ketiga, kita tuliskan periode laporannya, yakni untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2020. Kita masukkan penjualan sebesar Rp2.300.000, berasal dari 1.150 unit dikalikan Rp2.000. 1.150 unit merupakan produk yang terjual dan Rp2.000 merupakan harga jualnya. Selanjutnya, harga pokok penjualan meliputi persediaan awal, biaya produksi, dan persediaan akhir. Untuk persediaan awal nilainya nihil, kemudian biaya produksi
meliputi bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Untuk bahan baku sebesar Rp480.000 berasal dari biaya bahan baku yang sesungguhnya. Kemudian tenaga kerja Rp720.000 berasal dari biaya tenaga kerja yang sesungguhnya. Biaya overhead pabrik variabel Rp240.000 berasal dari 2.400 jam dikalikan Rp100. 2.400 jam itu merupakan produksi 1.200 unit dikalikan 2 jam. Kemudian biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp120.000 berasal dari 2.400 jam dikalikan Rp50. Sehingga jumlah biaya produksi Rp1.560.000 terdiri atas bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Selanjutnya, persediaan akhir sebesar Rp65.000 berasal dari 50 unit dikalikan Rp1.300. 50 unit itu merupakan produksi 1.200 unit dikurangi yang terjual 1.150 unit, sehingga sisanya merupakan persediaan akhir 50 unit. Sedangkan Rp1.300 itu merupakan harga pokok produksi standar. Kemudian, pembebanan overhead pabrik tetap kurang atau underapplied sebesar Rp20.000 berasal dari 1.400 unit dikurangi 1.200 unit dikalikan Rp100. 1.400 unit itu merupakan kapasitas normal dan 1.200 unit itu merupakan jumlah produksi. Sehingga jumlah produksi masih berada di bawah kapasitas normal. Selisihnya 200 unit. Kemudian, sehingga harga pokok penjualan sesungguhnya sebesar Rp1.515.000. Kemudian, laba kotor. Laba kotor ini dihitung dari penjualan Rp2.300.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan Rp1.515.000. Laba kotornya adalah Rp785.000. Selanjutnya, biaya usaha yang terdiri atas biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Untuk biaya pemasaran yang variabel sebesar Rp143.750 berasal dari 1.150 unit dikalikan Rp125. Kemudian biaya pemasaran tetap Rp200.000. Untuk biaya administrasi dan umum variabel nilainya Rp28.750 berasal dari 1.150 unit dikalikan Rp25. Biaya administrasi umum tetap Rp100.000. Jumlah biaya usaha Rp472.500. Laba bersih dihitung dari laba kotor sebesar Rp785.000 dikurangi dengan jumlah biaya usaha Rp472.500. Laba bersihnya menjadi Rp312.500. Baiklah, kita mulai penyusunan laporan laba rugi dengan metode variable costing.
Pada baris yang pertama, kita tulis nama entitasnya, yakni PT AAA. Pada baris yang kedua, kita tulis jenis laporannya, yaitu laporan laba rugi. Dan pada baris yang ketiga, kita tuliskan periode laporannya, yakni untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2020. Pertama, kita catat penjualan sebesar Rp2.300.000, berasal dari 1.150 unit dikalikan Rp2.000. 1.150 unit itu merupakan produk yang terjual dan Rp2.000 itu merupakan harga jualnya. Kemudian biaya variabel terdiri atas persediaan awal, biaya produksi, persediaan akhir, dan biaya usaha variabel. Untuk persediaan awal nilainya 0, kemudian biaya produksi terdiri atas bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Untuk bahan baku nilainya Rp480.000, berasal dari biaya bahan baku yang sesungguhnya. Untuk tenaga kerja Rp720.000, berasal dari biaya tenaga kerja yang sesungguhnya. Biaya overhead pabrik variabel nilainya Rp240.000, berasal dari 2.400 jam dikalikan Rp100. Sehingga jumlah biaya produksinya Rp1.440.000, yakni bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Kemudian persediaan akhir nilainya Rp60.000, berasal dari 50 unit dikalikan Rp1.200. 50 unit itu merupakan produksi 1.200 unit dikurangi yang terjual 1.150 unit. Sehingga sisanya menjadi persediaan akhir 50 unit. Sedangkan yang Rp1.200 itu merupakan harga pokok produksi variabel. Sehingga harga pokok penjualan standar besarnya Rp1.380.000, yakni berasal dari jumlah biaya produksi Rp1.440.000 dikurangi dengan persediaan akhir Rp60.000. Selanjutnya, biaya usaha variabel terdiri atas biaya pemasaran variabel, biaya administrasi umum variabel, kemudian biaya pemasaran variabel nilainya Rp143.750, berasal dari 1.150 dikalikan Rp125. Sedangkan biaya administrasi umum variabelnya nilainya Rp28.750, berasal dari 1.150 unit dikalikan Rp25. Sehingga jumlah biaya usaha variabel Rp172.500, berasal dari biaya pemasaran variabel ditambah biaya administrasi umum variabel. Kemudian jumlah biaya variabelnya Rp1.552.500. Selanjutnya contribution margin. Contribution margin itu dihitungnya dari penjualan Rp2.300.000 dikurangi dengan jumlah biaya variabel. Sehingga nilainya Rp747.500. Itu merupakan contribution marginnya. Selanjutnya, period cost. Period cost itu terdiri atas biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi umum tetap.
Nilainya untuk biaya overhead pabrik tetap nilainya Rp140.000, biaya pemasaran tetap Rp200.000, biaya administrasi dan umum tetap Rp100.000. Sehingga jumlah period cost menjadi Rp440.000. Selanjutnya adalah laba bersih, dihitung dari contribution margin sebesar Rp747.500 dikurangi dengan jumlah period cost Rp440.000. Nilainya laba bersih Rp307.500. Kalau dibandingkan secara keseluruhan antara metode full costing dan variable costing, untuk laba bersihnya, variable costing Rp307.500 dan full costing Rp312.500. Ada perbedaan sebesar Rp5.000. Perbedaan ini karena adanya under-applied atau pembebanan overhead pabrik tetap yang kurang sebesar 200 unit. 200 unit ini dikalikan dengan Rp100 sama dengan Rp5.000. Demikianlah penjelasan tema full costing dan variable costing pada pembelajaran e-learning kali ini. Saya harapkan kalian semua dapat memahami dengan baik pokok bahasan ini dan jangan lupa mempelajari lebih lanjut. Mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang tema ini, agar kalian semua semakin menguasai dan mampu menganalisis harga pokok menurut full costing dan variable costing untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya mengucapkan terima kasih.